Maafin saya Mutiara atas sikap mama tadi. Saya takut kamu tersinggung karena tadi mama kesannya agak ngusir kamu soalnya. Gak apa-apa kok Mas Kenzo. Saya ngerti. Bu Dianti pasti pengen sama Mbak Aurel supaya bisa ada waktu sendiri. Saya juga gak mau ganggu lah. Syukurlah kalau kamu ngertiin. Oh iya Mas Kenzo, soal makan di restoran mahal, boleh gak kalau kita makannya di warung pecel lele aja? Saya gak pede soalnya kalau harus ke sana. Sesekali kamu Mutiara, kan saya yang bayarin juga. Kamu tinggal dandan cantik doang kok. Jadi kalau saya gak dandan, saya gak cantik. Mau dandan atau enggak ya cantik sih. Iya Mas Kenzo tuh, gak ganteng. Ganteng? Mana ada ganteng begini? Ganteng lah, saya kan cowok. Lah, saya juga cewek, berarti saya cantik. Oke, tapi kamu bawel. Ya Mas Kenzo juga tuh ngomel. Terus gimana dong? Ya udah, gimana dong? Pak, mau nanya, kalau ruangan kepala rumah sakit sebelah mana ya? Oh, ruang kepala rumah sakit ada sebelah sana, Pak. Oh iya, terima kasih ya Pak. Maaf Bu. Nama ya. Pak Aditya, ngapain dia di sini? Bu Cynthia, Kenapa? ternyata di sini rumah sakitnya. Ibu meninggalkan bayi ibu. Bisa tolong jangan sembarangan? Jangan pernah bahas masalah itu. Itu sensitif menurut saya. Dokter. Ya. Silakan. Terima kasih. Saya Dio, Dok. Adiknya Suster Sally. Saya mengabarkan kalau kakak saya itu sudah meninggal dunia. Saya sudah tahu berita itu dari ibu yang barusan kesini. Saya mengucapkan berduka cita dan semoga Suster Sally ditempatkan oleh Tuhan di tempat terbaiknya. Terima kasih banyak Dok atas perhatiannya. Jadi ibu tadi bernama Ibu Cynthia. Mereka memang bukan temannya Suster Sally, tapi mereka sempat bertemu. Sebenarnya kedatangan saya ini untuk mencari seseorang, Dok. Jadi saya ingin menyerahkan surat ini untuk Mutiara. Apakah dokter kenal? Tebakan saya itu memang benar, Bu. Tapi tenang aja, Bu. Saya akan membantu Ibu untuk mencari anak Ibu. Gak perlu. Saya minta tolong Anda. Jadi jangan ikut campur ya. Dan saya punya cara saya sendiri untuk nungguin anak saya. Cynthia, tunggu. Bu Cynthia harus sopan sama saya. Ibu harus ingat, semua rahasia Ibu ada di tangan saya. Jadi kapan saja saya bisa membongkar semua rahasia Ibu. Saya tidak takut. Aku gak akan melepas kamu, Cynthia. Kamu harus jadi milikku.
Maaf, saya tidak mengenal nama itu. Saya hanya kenal Bu Cynthia. Mungkin ada seseorang yang kenal dengan Suster Sally. Mungkin dia bisa bantu, Pak. Suster Sally mengundurkan diri setelah bertemu dengan orang itu. Namanya Ibu Rianti. Sebentar ya, saya kasih alamatnya. Ini alamatnya Ibu Rianti, Pak. Terima kasih banyak ya, Dok. Ya, sama-sama, Pak. Maaf ya, Mas. Terima kasih, Pak. Hati-hati, Mas. Kamu udah siap belum, Siti? Udah, Nun. Nih, pizza. Kamu antarin ke rumahnya Kenzo, nih saya lebihin 1, kasih buat Pak Trimo, oke? Tapi Nun... Siti, kamu tuh bisa nggak sih nggak usah banyak nanya, kalau misalnya saya suruh kamu langsung kerjain. Buat narik hati Kenzo, aku udah bisa kuasain Tante Rianti. Tapi orang kayak Binunu sama Pak Trimo sesekali bakal aku butuhin juga. Biasanya Non Sandra kalau sering-sering gini pasti punya rencana aneh-aneh nih. Siti, bisa nggak sekali aja kamu nggak usah sotoy? Why are you so nosy anyway? Sekarang kamu kerjain apa yang saya suruh? Nih, ongkos buat kamu. Tuh. Tapi Non Sandra kenapa siang-siang gini udah pulang sih, Non? Kan ini masih jam kantor, Non. Kamu banyak nanya banget ya, Siti ya? Saya udah pulang karena saya investor. Jadi jam kerja saya tuh sama kayak bos. Jadi terserah saya mau pulang kapan, mau pergi kerja kapan. Bodoh amat. Nobody cares. Gitu ya, Non ya. Jadi ngapain lagi kamu jam di sini pergi sana? Iya, Non. Oh iya, Non. Saya nitip matiin kompornya untuk makanan yang gosong lagi. Permisi, Non. Siti! Siti! What do you mean by that? Dari keterangan kepala rumah sakit tadi, perawat dan dokter yang dulu bantuin aku ngelahirin udah lama gak kerja di rumah sakit itu lagi. Jadi benar-benar udah gak ada lagi nih yang bisa jadi petunjuk aku soal anakku. Tebakan saya itu memang benar, Bu. Tapi tenang aja, Bu. Saya akan membantu Ibu untuk mencari anak Ibu. Nggak bisa. Aku nggak bisa biarin Aditya bantuin aku. Gue tahu niat dibaliknya. Dia pasti nanti habis bantuin, dia bilang dia pengen sama aku. Dia nggak peduli juga kalau dia punya istri. Nggak akan aku biarin dia masuk ke kehidupan aku. Aku harus jauh lebih tegas kayaknya. Dan aku akan cari jalan sendiri supaya aku bisa ketemu sama anak aku tanpa bantuan Aditya.